motivasi, dan inspirasi. Sahabat sukses, kembali bersama saya Sahari dalam motivasi dan inspirasi. Sahabat sukses, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu kenapa kita sering lupa pada saat sedang ujian. Ketika guru menyampaikan kepada kita bahwa besok ujian atau ulangan, katakanlah sejarah. Tentu setelah pulang sekolah, malam harinya setelah selesai makan, kita pasti belajar supaya hasilnya akan baik besoknya. Setelah belajar keras, semua itu dihafal di dalam pikiran kita. Besoknya kita ke sekolah. Guru membagikan soal ujian atau soal ulangan. Kita melihat bahwa semua yang ada di dalam soal tersebut telah kita pelajari. Dan kita tahu, tetapi ketika kita ingin mengerjakannya, tiba-tiba semuanya blank. Ini sering terjadi, bahkan sudah terjadi pada kita semua. Kenapa demikian? Kita sudah belajar, bersusah payah, belajar keras, tiba-tiba blank semuanya. Ketika kita sudah mengumpulkan soal ujian atau ulangan tersebut, kita duduk di luar, satu demi satu soal tersebut terbayang di dalam pikiran kita, dan jawabannya itu tiba-tiba semua keluar dari pikiran kita. Kenapa kita lupa pada saat ujian berlangsung? Banyak orang tidak mengetahui jawabannya. Di dalam pikiran kita, itu ada dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sebagai jembatan penghubung keluar, berhubungan dengan dunia nyata, itu adalah pikiran sadar. Kita bisa melihat rumah, bisa melihat pemandangan, dan sebagainya. Itu adalah tugas dari pikiran sadar. Kita bisa melihat orang dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah tugas dari pikiran sadar. Di balik pikiran sadar, ada disebut dengan pikiran bawah sadar, atau biasa disebut dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ketika kita sedang ujian, mental kita drop atau turun, atau kita panik, ketakutan, maka sinyal penghubung antara pikiran sadar dengan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar terputus. Sedangkan kita tahu bahwa alam bawah sadar itu adalah harddisknya manusia. Semua pengalaman, semua hal-hal yang kita pelajari, semua itu akan kita simpan di pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Nah, pada saat kita ketakutan, pikiran sadar kita ini tidak mampu menerima informasi dari pikiran bawah sadar atau dari alam bawah sadar. Dan dari alam bawah sadar ini tidak mampu mengirimkan sinyal itu ke alam sadar, sehingga kita lupa. Sinyal dari alam sadar ke alam bawah sadar semua terputus. Itu terputus. Makanya kita lupa semuanya. Ketika kita kumpulkan soal ujian tersebut, kita keluar, dan ketika pikiran kita tenang, semua jawabannya akan kita ingat kembali. Dan sangatlah penting apabila kita mengerjakan ujian, kita harus tenang. Bagaimana bisa tenang? Kita harus mempersiapkan mental. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi sukses tidaknya kita dalam ujian. Yang pertama adalah kesehatan. Kita harus sehat. Kalau kita sehat, pikiran baru jernih. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan bahan. Artinya kita harus belajar keras supaya besok bisa mengerjakan soal tersebut. Yang ketiga itu adalah paling penting, yaitu persiapan mental. Makanya sering orang katakan guru dan sebagainya, ya orang tua mengatakan bahwa persiapkan diri dengan baik. Yang dimaksud dengan persiapan diri adalah persiapan mental. Ketika mental kita jatuh pada saat kita panik atau kita ketakutan,
dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, sinyalnya itu terputus. Faktornya apa? Karena kita ketakutan dan panik. Sehingga pikiran kita blank. Untuk itu, persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya seperti yang telah saya sebutkan di atas, yaitu kita harus sehat, persiapan bahan, dan persiapan mental. Baik sahabat sukses, setiap orang tua sebaiknya melatih mental para putra-putrinya. Karena mental itu penting. Jatuhnya mental berarti gagalnya semua yang akan kita kerjakan. Mental bisa kita latih. Salah satu contohnya pernah terjadi kepada saya, yaitu putri kedua saya. Orangnya pemalu, tetapi suatu saat saya memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya dia mampu untuk melaksanakan apa yang diinginkannya. Putri kedua saya ingin menjadi komandan upacara pada saat masih sebagai siswi sekolah dasar. Saya setiap hari memberikan dorongan dan motivasi kepada putri saya. Akhirnya, dia bisa menjadi komandan upacara tanpa rasa takut. Itulah gunanya orang tua memberikan dorongan mental kepada putra-putrinya, sehingga kelak putra-putrinya itu dapat berhasil dan dapat bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, maupun bangsa dan negara. Baik sahabat sukses, apabila konten ini bermanfaat, mohon di-subscribe dan dibagikan kepada keluarga, handai tolan, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi yang terbaik. Sukses untuk Anda.